Tidak sedikit pengalaman horor yang didapat sama seseorang atau dialami seseorang saat dia tinggal atau memasuki atau menempati sesuatu yang baru, tempat baru, rumah baru. Dan salah satunya itu dialami sama Mas Wahyudi atau Mas Wahyu yang tinggal di daerah Brebes sana, dan pengalaman ini juga dialaminya di daerah Brebes. Jadi waktu itu Mas Wahyu itu ceritanya menempati sebuah rumah ya, maksudnya rumah itu konteksnya tuh begini. Mas Wahyu itu dapat garapan sesuatu, renovasi rumah, dan rumah yang direnovasi itu adalah rumah temannya sendiri, dimana akhirnya karena lagi direnov itu keluarga dari temannya itu, anggap aja namanya Herman, lagi-lagi nama Herman muncul. Keluarganya Mas Herman itu pergi. Di sana itu cuman ada Herman dan Mas Wahyu tadi. Cuman berdua menempati rumah itu yang kurang lebih mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor, meskipun benefit yang didapat itu belum maksimal. Terima kasih banyak. Balik ke ceritanya Mas Wahyu tadi. Mas Wahyu itu kan memang profesinya tuh sebagai tukang serba bisa, meskipun nggak bagus kualitasnya ya, tapi dia itu anggapannya tuh ya udah apaan aja itu pokoknya dilahap. Dia itu bisa ngurusin plafon, bisa ngurusin tembok, bisa urusan mengecat, bisa benerin kamar mandi, intinya seperti itu. Meskipun hasilnya tuh bukan kualitas terbaik, itu enggak, cuman karena harganya lebih murah juga, dan Mas Wahyu itu termasuk orang yang dalam bekerja itu enggak hitung-hitungan gitu. Yang penting klien suka, pekerjaan selesai dan bener gitu ya, meskipun enggak sempurna, tapi ya itu udah, setidaknya itu udah dilakukan secara maksimal. Tujuannya itu yang penting klien itu puas. Nah, salah satu temannya, kebetulan teman dekatnya itu namanya Mas Herman. Mas Herman itu minta jasanya Mas Wahyu. Yuk, minta tolong dong, aku mau renov rumah. Dan renovnya tuh lumayan banyak, di sini. Akhirnya ya udah, kapan mau mulai gitu kan? Ya udah secepatnya. Kurang lebih sekitar 2 hari kemudian, setelah sebelumnya Mas Wahyu itu nengok-nengok gitu ya, apa sih yang kira-kira mau dipegang nanti, disesuaikan nanti sama alat kayak gitu ya. Sekaligus misal memang ada sesuatu yang nggak bisa dihandle langsung sama Mas Wahyu, Mas Wahyu itu bisa ngomong, bisa terus terang, oh kalau ini tuh aku nggak bisa, kalau ini aku sanggup, seperti itu ya. Akhirnya Mas Wahyu nengok ke sana. Jadi begini, Mas Wahyu itu sebenarnya udah sering main ke rumahnya Herman, cuman belum pernah menginap di sana. Dan waktu itu saat mengerjakan proyek tadi, karena orang tuanya Mas Herman itu juga nggak di situ. Mas Herman kan tinggal sendiri, artinya Mas Herman itu nempatin rumah di situ, ngawasin, nemenin Mas Wahyu itu mengerjakan apa yang perlu dikerjakan waktu itu. Akhirnya hari yang dijanjikan pun tiba. Mas Wahyu mulai mengerjakan proyek tadi. Entah yang dikerjakan awalnya itu apa, kalau nggak salah itu lantai gitu. Lantai itu udah ada beberapa keramik yang lepas, itu langsung dihajar sama Mas Wahyu. Jadi dalam sehari itu Mas Wahyu bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Jadi renovnya itu bukan renov besar, hanya mengubah sedikit dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ya sebenarnya nggak terlalu parah juga. Nah, masuk hari kedua, Mas Wahyu itu mulai ngeberesin yang ada di daerah sana, di belakang sana. Jadi yang pecah-pecah kayak gitu tuh ditambal-tambalin. Di situ sebenarnya Mas Wahyu tuh udah ngerasa aneh. Ini rumahnya Herman itu sebenarnya nggak gede ya, tapi kok aku merinding gitu. Di depan juga ada Herman sebenarnya. Ini waktu di dapur ya, dia tuh ngerasa seperti itu. Sebelumnya sewaktu ngerjain di ruang tengah itu nggak terjadi apa-apa. Jadi rumahnya Mas Herman itu memang kecil. Gambarannya tuh begini, begitu masuk itu ada ruang tamu.
Ruang tamu sisi kiri itu ada koridor ke sana. Nah, di depan koridor ini ada 2 kamar. 1, 2, ini koridor masuk ke sana langsung menuju ke arah dapur. Sorry, sebelum ke dapur, setelah kamar kedua, di situ ada kayak semacam ruang tengahnya. Lurus lagi sana itu masuklah ke dapur, meskipun pintunya nggak lurus ya, tapi agak ke sini ke kanan, tengah lah, pintu tengah. Area dapur di belakangnya itu masih ada tanah sedikit kayak buat jemuran. Mas Wahyu giliran ngerjain di dapur itu tadi, perasaanku kok nggak enak ya. Ini ada apa ya? Apa karena lembab atau apa? Tapi beneran deh, ini beda banget dengan pas aku ngerjain kemarin ya, sewaktu ngerjain di tengah tadi. Ya, Mas Wahyu pun cuman diem aja, nggak diomongin gitu ya. Mungkin itu cuman perasaan doang atau gimana. Sampai akhirnya hari itu, hari kedua selesai. Rencananya kan mungkin bisa seminggu atau 2 minggu, atau paling cepat-cepat ya mungkin sekitar 10 hari lah, seperti itu. Malam kedua Mas Wahyu itu mulai Mas Wahyu kan nginep di sana. Dia tuh nggak pulang sengaja, diminta sama Herman, yuk udah kamu di sini aja nemenin aku gitu. Aku lagian di sini rumah sepi sendirian. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada kopi, ada teh, ada rokok, aman lah gitu. Kita ya udah, kita di sini, kita kan temenan, lagian ya kerjaan kayak gini tuh hitung-hitung aku cuman ya bantuin kamu aja lah Man, bantuin keluarga kamu, kebetulan kan aku juga kenal gitu. Nah, Mas Wahyu itu sering main ke rumah Mas Herman kan, tapi belum pernah yang namanya menginap di dalam rumahnya itu tuh belum pernah. Kalaupun nyampe malam itu ya cuman begadang di area terasnya di situ doang. Jadi begini, rumahnya Mas Herman tadi, di depannya itu tanah lapang yang biasa dipakai sama warga itu untuk main bola. Jadi bener-bener melompong banget, kosong. Nah, sementara di ujung sana, di seberang sana, ujung lapangan yang satunya, di situ masih kebun yang masih lebat banget. Dari lurus sama sisi kanan itu masih kebun. Dimana di sisi kirinya di situ juga sebenarnya ada makam tua yang katanya cukup dikeramatkan waktu itu. Mas Wahyu nggak berpikir yang aneh-aneh. Jadi begini, mereka itu tidurnya itu di ruang tamu. Mas Herman sama Mas Wahyu, mereka tidur kurang lebih sekitar jam 12 malam. Mungkin Mas Wahyunya sendiri juga udah capek kali ya. Akhirnya jam 12 pun mereka tidur. Biasanya kalau cuman begadang doang itu bisa nyampe jam 3, jam 4 pagi. Cuman ini jam 12 malam udah tidur. Mas Herman tidur di sofa. Mas Wahyu tidur di bawahnya di situ pakai karpet gini. Tadinya nawarin, "Yuk kamu mau tidur di sini?" Enggak udah, aku di bawah aja biar lebih lega katanya. Oh ya udah. Akhirnya Mas Herman yang tidur di sofa situ kan. Sekitar jam 2 Mas Herman itu kebangun dan Mas Wahyu ngeh gitu ya. "Man, mau kemana?" katanya. "Ini mau buang air," kata Mas Herman seperti itu. Oh ya udah. Akhirnya Mas Herman ke belakang, Mas Wahyu pun lanjut tidur lagi. Nah, mungkin belum sempat tidur kali ya. Baru sebentar banget dia tuh berbaring begini. Baru mau ngelip lagi, tiba-tiba dari pintu depan itu ada suara orang ngetok. Kayak gitu, tok 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 3 kali. Tok tok tok. Tok 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 seperti itu. 3 kali 3, ada 9 ketukan malam itu. Dan Mas Wahyu, ini siapa? Mas Wahyu kan langsung bangun gitu kan. Wah, ini siapa nih malam-malam datang ke sini? Aku coba tengok dulu begini. Pas ditengok itu nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi nengok begini, agak miring begini kan kelihatan dari sisi pintu, orang jendelanya tuh di samping pintu persis. Begini, loh kok nggak ada siapa-siapa ya? Nengok ke depan itu cuman lapangan yang gelap. Cahaya dari terasnya Mas Wahyu itu nggak mampu nembus keseluruhan lapangan. Jadi cuman mungkin 1/5 dari lapangan doang itu yang kena cahaya. Kedepannya sana tuh udah gelap banget. Mas Wahyu pun nggak berani ngebuka pintu. Takutnya ini adalah orang gitu. Takutnya orang pun orang jahat. Mau berbuat jahat malam-malam datang ke sini. Tahu di sini lagi sepi. Akhirnya Mas Herman pun datang ke situ. "Man, tadi ada yang ngetok Man." Di situ Mas Herman cuman oh ya udah gitu ya. Siapa yang malam-malam ngetok? Mas Herman itu kesannya nganggepnya tuh remeh, simple. Ya udah Mas Herman tuh tidur lagi. Udah biarin aja yuk katanya seperti itu. Mas Wahyu pun tidur lagi kan. Baru sekitar 1 jam Mas Wahyu tidur. Tiba-tiba kedengeran lagi.
tok tok tok, 3 kali ketukan, tok 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 gitu ya, dan 3 kali 9 ketukan lagi. Mas Wahyu penasaran banget waktu itu. Aku ini siapa sih ya gitu ya. Udah ada Herman ini, akhirnya dibangunin. Man, ada yang ngetok tuh, ada yang ngetok. Ya udah kamu aja yang liatin sana, kata si Mas Herman. Aku ngantuk yuk. Gitu. Mas Wahyu pun bangun karena udah terlanjur penasaran itu ya. Dilongok lagi begini. Loh, orangnya tuh kabur ke sana. Sempat kelihatan kayak di belakangnya doang. Set gitu, ke arah sisi samping rumah. Set gitu doang, ada sisa dari orang yang itu tadi, sosok yang pergi ke sana itu kelihatan belakangnya doang. Tapi Mas Wahyu nggak sempet tangkep itu tuh apa. Ya udahlah, ini pasti orang kerja ini ngetok terus dia ngumpet gitu tuh. Ternyata caranya seperti itu, cuman mau nakut-nakutin kita. Udahlah bodo amat, aku mau tidur aja. Akhirnya malam itu, malam kedua tadi, Mas Wahyu pun tidur sampai pagi, dan pagi-paginya tuh ngobrol sama Mas Herman. Man, semalam tuh sebenarnya siapa sih Man yang suka kayak gitu Man? Emang di sini sering ya Man ya dikerjain kayak gitu, diketok-ketokin? Kata Mas Herman ya jawabannya ya sering, makanya aku semalam gak ngurusin gitu. Udah biarin aja kayak gitu Mas, sering di sini itu orang-orang iseng, kata Mas Herman. Orang-orang iseng ya, itu jadi catatan gitu. Orang-orang iseng, oh ya wis lah. Itu mau orang-orang pengangguran nyebelin nih kayaknya. Awas kalau ketangkep, kata si Wahyu gitu kan. Mas Wahyu pun mengerjakan hari itu, pekerjaan hari itu, dan masuklah ini malam lagi ya. Malam lagi mereka pun tertidur sekitar jam 12 malam. Mas Wahyu itu udah nungguin, ini siapa sih yang ngetok ya? Aku mau tidurnya mau deket jendela aja. Man, aku tidur sebelah sini ya. Iya, Herman juga ngeh waktu itu. Kamu mau nungguin itu ya yang ngetokin ya, katanya. Iya, aku mau nungguin yang ngetokin, kata si Mas Wahyu jawab begitu. Bener aja, jam 12 itu mereka udah bener-bener ya, udah ngantuk ya, udah tertidur lah seperti itu. Kurang lebih sekitar, mungkin mereka tertidur sekitar 1 jam atau 1 atau 2 jam gitu. Antara jam 1 jam 2 pagi, karena di situ juga nggak ada jam juga. Cuman perkiraan doang waktu itu. Kedengeran lagi, tok 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 gitu. Kali ini suaranya itu di kaca jendela tepat di atasnya Mas Wahyu. Ngetok lagi, tok 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 gitu. 3 kali 3 lagi, 9, tok tok tok. Wah, ini yang kemarin nih. Mas Wahyu nungguin kan, jadi di ketokan yang 3 pertama itu Mas Wahyu tuh sebenarnya udah bangun gitu. Karena memang udah nungguin, jadi dia refleksnya lebih sensitif gitu ya. Oh, dia langsung kebangun begini. Di ketokan kedua, Mas Wahyu itu mulai siap-siap. Giliran mau masuk ketiga, lagi tok 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 begitu. Mas Wahyu itu ngelihat, ngelongok begini kan di jendela, maksudnya tuh mobil. Siapa sih gitu kan? Ayo ketangkep lu. Tadinya mau bilang seperti itu. Dibuka kordenya begini baru bilang, Mas Wahyu tuh mikir gitu, ini apa ya? Jadi di depannya itu ada satu kepala begini. Di balik kaca itu, ini apa ya kok? Mukanya, kata Mas Wahyu seperti itu. Ini apa sih gitu, dilihatin beberapa detik. Mas Wahyu tuh sengaja mengamati gitu ya. Ini mukanya siapa sih? Laki-laki atau perempuan gitu? Ini laki-laki atau perempuan? Dan tiba-tiba si sosok tadi tuh, dia ngetoknya, si sosok itu dari luar. Seolah-olah ngetoknya tuh kayak posisinya duduk. Jadi yang diketok itu kaca paling bawah. Posisi kepala tadi itu cukup rendah gitu. Jadi Mas Wahyu itu posisinya memang masih duduk, cuman bangun dari tidur doang, ngelongok begini ya. Itu pas di depan mukanya. Nah, setelah itu si sosok tadi tuh bangun, dan di situ Mas Wahyu tuh langsung kejengkang mundur. Astagfirullahaladzim. Sosok yang bangun tadi itu adalah sosok mungkin mirip kayak kuntilanak kali ya. Sosok perempuan, rambutnya panjang, mukanya tuh hitam semua, nggak kelihatan. Si perempuan tadi langsung pindah lagi sana, langsung dibangun Herman. Man, bangun man. Herman kan kaget gitu kan. Kenapa yuk, kamu kenapa yuk? Man, ada kuntilanak katanya. Kuntilanak itu yang suka ngetokin, kata Herman gitu. Iya, kok kamu tahu? Ya udahlah, biarin aja, kata Herman seperti itu. Enggak. Jelasin dulu. Bangun man. Tolong katanya, tolong. Ayo dong, tolong, aku penasaran banget ini, aku takut dan aku penasaran, kata Mas Wahyu seperti. Mas Herman pun akhirnya bangun. Kenapa lagi? Tadi ada kuntilanak. Iya, aku tahu yang ngetokin itu kan. Iya, kok kamu tahu gitu?
Jadi gini yuk, di sini tuh kalau malam itu memang kayak gitu. Ada yang iseng, suka ada yang ngetokin. Kata Mas Herman seperti itu. Mas Wahyu kan cengok gitu. Ini anak sialan, kenapa nggak ngomong dari awal kalau yang ngetokin itu kuntilanak? Ya aku kan udah bilang biarin aja, nggak usah diurusin gitu. Ya tapi kan kamu bilang dong kuntilanak atau apa. Kamu tahu nggak yuk? Itu biasanya kuntilanak itu masuk ke dalam rumah, tahu nggak yuk? Serius man gitu. Iya serius sumpah, kata Mas Herman seperti itu. Mas Wahyu, ah parah nih, ngapain dikasih tahu? Lah kan tadi mintanya dikasih tahu, makanya ini aku kasih tahu dulu. Jadi jangan kaget kalau misal nanti tiba-tiba si kuntilanak itu udah masuk ke dalam, kata si Mas Herman itu seperti itu. Man, emang beneran cerita itu? Iya emang beneran. Kok aneh, kamu kok tenang banget sih ada kuntilanak masuk ke dalam rumah? Ya mau gimana lagi, kata Mas Herman, orang aku hidupnya kayak gini di depan kebun, di samping kebun. Itu tetangga di kiri juga lumayan jauh, mau gimana lagi, itu belakang juga kebun, ada kayu jati mati gitu kan. Mas Wahyu di situ geleng-geleng, dia duduk gitu ya, nyalain rokok. Yuk, man, temenin dong man, jangan tidur duluan man, katanya. Ya aku temenin katanya. Udah, gimana tadi ceritanya, kata Mas Herman nanya. Iya aku tadi ngetok-ngetok, aku kan sengaja tidur di sana, aku nungguin, aku buka begini, ya ternyata itu dia tuh bangun ya. Aku ngelihat semuanya dari atas sampai bawah. Kayaknya tuh nggak mungkin kalau itu manusia, nggak mungkin kalau itu orang, kata Mas Herman. Ya emang bukan, itu tuh kuntilanak, kata si Mas Herman. Iya tapi kamu tenang, masalahnya gitu. Yang bikin aku serem tuh apa man? Karena kamu tenang man, jadi tuh seolah-olah udah biasa gitu. Dia itu emang rumahnya di sini. Emang dia itu rumahnya di sini kali. Siapa? Yuk, emang dia rumahnya di sini gitu. Aduh parah katanya. Udahlah aku nggak mau tidur gitu. Ya nggak mau tidur ya terserah, kata Mas Herman seperti itu. Udah aku mau tidur lagi. Ya, man, ayo temenin dong, temenin. Enggak. Katanya mereka tuh sempat berdebat malam itu ya, agak berantem begitu gara-gara si Mas Wahyunya tuh ketakutan. Mas Wahyu pun akhirnya tidurnya di bawahnya Mas Herman. Dia nggak mau di sisi yang deket jendela situ. Sampai kata Mas Wahyu itu di sampingnya itu dikasih bantal gitu ya, padahal itu nggak fungsi ya, tapi setidaknya secara psikologis itu kayak ngebantu. Oh ini aman nih, ada penghalangnya gitu. Mungkin kawan-kawan di rumah juga pernah merasakan hal seperti itu, dimana hal yang sepele itu bisa ngebangun ini loh, rasa nyaman atau aman pada diri kita. Itu tadi bantal ditumpuk-tumpuk begitu ya. Oh ini ada dindingnya nih, aku agak sedikit aman ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang dilakuin Mas Wahyu juga hal konyol seperti tadi. Ya udahlah, bismillah lah, aku mau tidur, udahlah kuntilanak aku nggak mau ketemu lagi, kata si Mas Wahyu seperti itu. Mereka pun malam itu tertidur, dan pagi harinya Mas Wahyu seperti biasa mengerjakan yang lain. Kali ini tuh Mas Wahyu ngecat dinding di bagian dapur. Kebetulan dapurnya itu dindingnya itu udah udah hitam-hitam, kayak ya bekas minyak dari gorengan seperti itulah. Dan itu mulai nyebar, ada jamur segala macam. Itu mulai dibersihin, itu mulai dicat. Kurang lebih jam 1 siang selepas zuhur, Mas Wahyu kan lagi istirahat. Jam istirahat sekitar jam 12 lewat, selepas azan duhur berhenti, Mas Herman itu keluar beli makanan. Karena mereka tuh nggak masak, Mas Herman juga nggak mau repot-repot masak. Mas Herman beliin makanan buat Mas Wahyu. Mas Wahyu kan di sana sendirian. Dia itu tiba-tiba kepikiran yang semalam. Gara-gara apa? Mas Wahyu posisinya lagi di dapur lagi, dan dia itu merinding, bergidik. Aduh, aku kok merinding begini ya? Kenapa ya? Dan aku kepikiran yang semalam, yang kuntilanak ngetok-ngetok itu. Tiba-tiba Mas Wahyu itu ngedengar dinding di bagian belakang yang lagi dia cat itu ada suara ketokan. Ketokan yang sama kayak di pintu beberapa malam kemarin. Tok 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 selama 3 kali ya. Tok 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 9 kali. Loh, ini kan ketokan yang semalam itu. Aduh, ini jangan-jangan kuntilanak itu gitu kan. Mas Wahyu langsung bangun. Udah, aku nggak mau di dapur, aku mau di depan aja. Mas Wahyu pun langsung menuju ke depan rumah. Begitu Mas Herman datang, nanya langsung, "Man, sini man, aku mau nanya serius man." "Kenapa?" "Man, kuntilanak itu biasa muncul siang gak sih man?"
Ya kadang-kadang muncul gitu. Seriusan gitu. Iya seriusan, biasanya munculnya di mana? Biasanya kalau siang begini sih di kamar mandi, kata si Mas Herman itu ya. Sumpah katanya. Iya sumpah beneran. Kenapa emang yuk gitu. Mas Herman jadi penasaran, kenapa kamu nanyain seperti itu? Man, aku tadi ngedenger ada suara ketokan itu lagi, man. Itu ngetoknya cuman di dinding belakang, kata Mas Wahyu. Ya itu emang dia gitu, biasanya kayak gitu kalau mau datang tuh suka ngetok-ngetokin. Dan kamu semalam ngeliat gak sih mukanya, katanya. Enggak, aku nggak lihat, emang mukanya kayak gimana? Ntar lihat sendiri aja, kata Mas Herman sambil ngegodain. Sialan, parah-parah. Yaudah kita makan dulu, kata Mas Herman. Akhirnya mereka pun makan siang. Selepas makan siang, Mas Wahyu pun melanjut pekerjaannya, tapi kali ini bilang ke Mas Herman, Man, aku nggak mau ngerjain di belakang rumah dulu. Emang kenapa? Enggak lah, nggak sekarang. Mentalku belum kuat, katanya. Aku takut nanti ada kuntilanaknya. Oh ya udah, terserah kamu aja sih, kata si Mas Herman begitu kan. Akhirnya Mas Wahyu tuh megang, udah ngerjain yang lain dulu, nenangin diri juga waktu itu. Sampai akhirnya sore hari, menjelang maghrib, sekitar jam 5 lewat lah, hampir jam setengah 6, hari itu udah mulai agak gelap gitu ya. Mas Wahyu itu mandi. Selepas kerja, Mas Herman itu udah rapi, udah duduk di teras rumah di depan. Di situ Mas Wahyu itu baru mandi. Bilang ke Herman, Man, temenin aku dong, katanya. Temenin apaan? Temenin mandi? Oh enggak banget, kata Mas Herman. Ayo dong, tolong dong. Enggak, sana mandi sendiri, mana sana mandi sendiri gitu. Tenang aja, kuntilanaknya enggak muncul jam segini, kata Mas Herman tuh seperti itu. Mas Wahyu pun agak sedikit tenang, meskipun masih kebayang gitu ya, itu dengan fantasinya sendiri, dengan imajinasinya sendiri. Seandainya sosok kuntilanak ini muncul gimana ya, kata Mas Wahyu seperti itu pikirannya. Tapi udahlah, aku mau mandi lah, udah lepek banget. Akhirnya Mas Wahyu pun masuk ke kamar mandi, biar biur. Di situ Mas Wahyu jantungnya itu kayak mau berhenti, katanya. Bener-bener kayak orang yang kesetrum. Dia itu ngedenger pintu kamar mandinya itu diketok. Ketokan yang sama, tuk tuk tuk. Tuk 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 selama 9 kali. 3 kali 3. Di situ dek gitu kan, jantungnya bener-bener katanya kayak orang kesetrum, jantungnya tuh mau berhenti, seolah-olah hampir mati lah waktu itu. Mas Wahyu diem aja di sana, dia tuh badannya kaku, nggak ngapa-ngapain, cuman megangin gayung yang udah keisi air, tinggal biur gini lagi. Badan itu udah dibilas waktu itu, udah disabunin, tinggal ngebilas doang begini. Mas Wahyu cuman diem di sana, mungkin kurang lebih sekitar 2 menit. Mas Wahyu diem. Tiba-tiba ada suara ketawa dari luar, dan suara itu adalah suaranya Herman. Herman ketawa. Si Mas Wahyu tuh keluar kata-kata kotornya gitu ya. Wah, ini binatangnya dikeluarin semua gitu. Parah lu, Man, parah gitu. Udah Mas Wahyu langsung begini, lanjut lagi mandi kan. Begitu mandi, Mas Wahyu itu kesel, pokoknya intinya kesel sama Herman itu. Sialan nih anak nih ngerjain gitu. Awas ya katanya kayak gitu. Dan selepas mandi selesai gitu, Mas Wahyu itu keluar. Begitu keluar, Mas Wahyu itu dibikin jatuh kali ini. Dia bener-bener lemas, dia mundur lagi ke kamar mandi dan kakinya tuh kesandung ini ya. Lantainya kamar mandi yang agak tinggi. Dia mundur begini, kesandung kan, jatuh ke sana ke dalam kamar mandi. Jadi Mas Wahyu itu ngelihat ada satu sosok perempuan pakai roknya putih, rambutnya panjang, dia itu ngegantung di atap itu, mirip kayak orang yang bunuh diri, gantung diri seperti itu. Posisinya ngegantung kayak gini, tangannya begini lurus, kakinya juga nggak kelihatan, rambutnya cuman begini, dan kepalanya tuh katanya apa sih bahasanya Mas Wahyu itu, oget-oget atau goyang-goyang begitu ya. Gue ngegambarinya sih begini kali ya, kepalanya begini, cuman mukanya itu nggak kelihatan. Dan si sosok tadi tuh ketawanya kenceng banget. Mas Wahyunya jatuh ke belakang gitu kan, teriak-teriak manggil, Herman, tolong. Akhirnya Mas Herman pun datang. Yuk, kamu kenapa begitu? Mas Wahyu ngebuka mata, di situ udah ada Mas Herman. Yuk, kamu kenapa? Beberapa tetangga yang ngedenger itu, meskipun jauh ya, tapi kan menjelang maghrib sore-sore biasanya mereka kan nongkrong, dan di depan itu masih ada beberapa orang yang bekas main bola. Jadi
ada beberapa pada nongkrong di dekatnya rumahnya Mas Herman itu. Mas Wahyu teriak-teriak kayak gitu, pada nyamperin ke sana. Kenapa Wahyu, kenapa? Biasa ada yang ini, ada yang suka sama Wahyu, kata Mas Herman seperti itu. Kenapa sih? Itu ada yang ini dikasih lihat sama kuntilanak, kata Mas Herman. Tapi Mas Herman itu ketawa di situ. Mas Wahyunya masih pucat, dia masih belum bisa ngomong. Sampai akhirnya dikasih minum, ditenangin dulu, dikasih kopi, kasih suruh ngerokok dulu. Waktu itu tuh masih pakai anduk ya, belum ganti baju. Kasih ngerokok dulu. Yuk kamu kenapa yuk? Ditanyain lah sama orang-orang yang ada di sana. Yuk kamu kenapa? Aku tadi ngeliat kuntilanak begini. Ini si Herman nih sialan nih, gara-gara dia ngerjain ngetok-ngetokin pintu kamar mandi. Jangan sembarangan yuk. Kamu kan tadi, orang tadi ketawa, kamunya kok. Aku ketok-ketok begini, jantung udah mau copot, terus kamunya ketawa. Lah itu siapa kalau bukan kamu? Yuk Wahyu, sumpah demi Allah nih, aku nggak ngetok pintu kamar mandi. Dari tadi aku di depan nih ngobrol sama anak-anak ini, katanya. Jangan sumpah-sumpahan kayak gitu, kata Mas Wahyu kan. Beneran, nih tanya saksinya. Aku tadi masuk nggak, katanya. Enggak sih, Herman di sini kok dari tadi, katanya. Lah terus yang tadi ngetok siapa? Ya nggak tahu, kata Mas Herman. Mungkin itu kali kuntilanaknya minjem suaraku kali, dia yang ngetok-ngetok kayak gitu biar kamu tenang. Mereka itu pada ketawa semua, Mas Wahyunya masih pucat begitu ya. Tapi perlahan kondisinya Mas Wahyu mulai tenang dan waktu itu bilang sama Herman, Man, jujur aku agak ragu nih ngelanjutin proyek ini. Jangan kayak gitu dong, yuk masa gitu aja takut. Udah tenang aja, nanti tak temenin di sini, kata Mas Herman. Kamu mau kamar mandi tak temenin, pokoknya kayak gitu. Tapi dikelarin dulu pekerjaannya. Ya habisnya kayak gitu sih, aku baru pertama kali nih kayak gini digodain, digangguin seperti ini, kata Mas Wahyu. Ya tapi yuk sabarlah, cuman tinggal dikit lagi, dipercepat aja dia, nanti aku bantuin semuanya, katanya. Tapi beneran ya, kamu janji, syaratnya seperti itu. Pokoknya kalau misal aku digangguin lagi, ya udah aku mau cabut dari sini, kata Mas Wahyu seperti itu. Udah mulai mengancam karena dia juga katanya emang udah nggak kuat, udah nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman di situ. Dia tuh udah ketakutan, bahkan dengan imajinasinya sendiri gitu. Kalau misal dia jalan ke sini terus di situ kuntilanaknya duduk gimana ya, kayak gitu mulai kebentuk seperti itu. Ketakutannya tuh makin menjadi-jadi sampai akhirnya malam keberapa ya? Malam ke-6. Iya, malam ke-6. Mas Wahyu di sana, seperti biasa mereka tuh tidurnya di ruang tamu. Dan ada beberapa waktu itu ada 2 orang lagi tetangganya Mas Herman juga nginep di sana, begadang di sana. Waktu itu malam minggu, lagi begadang, tiba-tiba ada suara ketokan lagi. Kali ini ketokan itu dari dinding sebelah, bukan dari pintu. Dan waktu itu masih sore, masih kurang lebih sekitar jam 11 malam. Ada suara ketokan yang sama, 9 kali itu, 3 kali 3. Dan yang ada di situ pada saling nengok begini kan. Tuh mulai datang jam segini, kata Herman. Belum jamnya segini, kata Mas Herman tuh seperti itu. Enggak, belum jamnya, biasanya jam dia datangnya itu selepas tengah malam, jam 12 lewat lah pokoknya. Kalau masih jam 11 segini sih pasti bukan. Bener aja, ternyata itu yang datang adalah temennya yang lain. Akhirnya udah makin 1 orang, wah ngerjain kayak gitu kan. Si Mas Wahyu di situ yang paling pucat pokoknya, dia yang paling takut. Mereka pun akhirnya melanjutkan begadang dan kurang lebih sekitar jam 1 malam mereka tuh baru tidur. Udah tidur nanti ada yang ngetok-ngetok, kata si teman-temannya Mas Herman ya. Mas Wahyu pun ya udah aku tidur lah, tapi malam ini mungkin aku akan agak tenang karena nggak ada yang gangguin, maksudnya tuh banyak temen di sini gitu, pasti si itu tuh nggak berani gangguin. Mereka pun tidur dan baru seliepan gitu. Sekitar jam 2 pagi, Mas Wahyu itu agak kesel di sini. Kok aku pengen kencing gitu. Ini beneran nggak tepat waktunya nih. Akhirnya bangunin Herman gitu. Man, bangun man. Temenin aku, katanya. Temenin apa lagi? Aku mau kencing. Lah mau kencing aja minta ditemenin gitu.
janji nih, aku nggak ngelanjutin pekerjaan nih. Kayak gitu Mas Wahyu ngancam. Akhirnya Mas Herman pun nurut, nganterin lah terpaksa ke belakang. Yuk udah yuk katanya, bentar lagi katanya. Buru-buru amat sih kata si Mas Wahyu gitu. Akhirnya udah selesai, Mas Wahyu pun keluar, itu udah agak tenang. Mas Herman pun balik lagi ke sofa, Mas Wahyu pun ngambil posisi tempat tidur semula ya. Udah mulai rebahan, di kanan kirinya tuh ada anak-anak yang lain. Kali ini terdengar lagi bunyi ketokan. Sebelum ada bunyi ketokan, Mas Wahyu itu ngedenger ada suara, suaranya tuh apa ya? Kericik kayak gitu. Mirip kayak kuku yang kecil-kecil, kuku kecil-kecil jalan di atas genteng gitu. Kericik. Mungkin kawan-kawan kalau pernah ngedenger jalannya biawak di media yang keras, biawak atau apa ya, komodo atau apapun, itu kayak gitu. Kericik, itu tapi di atas genteng. Cuman Mas Wahyu aja yang ngedenger, yang lain itu udah pada tidur semua. Di situ udah mulai tegang. Aduh, itu apalagi, itu bunyi apalagi. Oh, mungkin binatang lah. Pokoknya selama nggak ngetok-ngetok ya itu binatang, pikirnya. Baru berpikir seperti itu, ada bunyi ketokan 9 kali lagi di situ. Wah, ini kuntilanak itu lagi. Kenapa aku selalu dapat sialnya? Kenapa yang lain udah pada tidur, mereka tuh nggak ngedenger, cuman aku doang yang ngedenger. Dan sialnya tuh begini, pintu depan itu malam itu karena rame, jadi pintunya nggak dikunci. Tiba-tiba pintu itu tuh kebuka, cekrek gitu. Gagang pintunya tuh ada yang narik, dibuka pelan-pelan begini. Mas Wahyu udah nggak berani, dia udah banting setir ke kiri ya, pintunya di belakang sana. Udah miringnya ke kiri, ditutupin begini, sampingnya ada temennya, belakangnya juga ada temennya. Itu kuntilanaknya masuk nih pasti nih. Dan bener aja, Mas Wahyu itu mulai nyium bau-bau yang gak enak. Baunya tuh begini, yang dicium sama Mas Wahyu. Ada bau wanginya yang Mas Wahyu itu nggak tahu. Wanginya tuh nggak jelas, yang jelas bau wanginya tuh bikin pusing. Setelah itu ada samar-samar kayak bau lumpur begitu. Bau tanah basah. Dan setelah itu ada bau kayak bau bangkai, tapi bangkai yang udah kering. Jadi bukan bangkai yang basah, baunya agak beda ya gitu ya. Itu katanya kayak bau bangkai kering. Ini sumpah, ini kuntilanaknya udah masuk, ini kuntilanaknya udah masuk. Sampai akhirnya Mas Wahyu kan penasaran, kok nggak ada suara, nggak ada apa ya. Mas Wahyu pun gini, posisi tidurnya kan miring begini kan. Mas Wahyu tuh coba ngelirik begini sambil ngeliat ke atas. Ternyata di situ si sosok kuntilanak tadi udah berdiri di atasnya Mas Wahyu. Dan Mas Wahyu kali ini tuh ngelihat dengan jelas mukanya. Ternyata mukanya itu nggak ada, mukanya itu rata, kosong, bener-bener kosong. Cuman hitam doang, kata Mas Wahyu itu seperti itu. Di sana Mas Wahyu tuh ngejerit-jeritan. Itu teman-temannya akhirnya bangun semua, ditenangin. Yuk Wahyu, kamu kenapa? Dan entah kenapa Mas Wahyu setelah itu tuh nggak inget sama sekali kejadian-kejadian selama beberapa hari kemudian. Sekitar 3 hari kemudian Mas Wahyu bener-bener lupa, nggak ada memori sedikit pun. Dan ternyata Mas Wahyu itu kerasukan. Udah setelah itu, jadi taunya tuh setelah diobatin, ditanyain, yuk kamu apa yang kamu rasakan? Aku nggak inget apa-apa pokoknya, aku tuh nggak tahu lah pokoknya. Ini aku kelewat 3 hari ya, hidupku tuh kayaknya kebuang sia-sia selama 3 hari. Dan itu setelah diobatin sama warga situ ya, mereka yang orang-orang pinter tuh katanya begitu. Yuk Wahyu, kamu tuh kerasukan sama ini katanya. Kenapa bisa ngerasukin? Mas Wahyu kan nanya kan, ya karena dia itu suka sama kamu yuk. Enggak, aku nggak mau. Iya tenang aja, nggak bakalan juga kali yuk. Itu cuman ya itu tadi, alhamdulillah udah dikeluarin lah seperti itu. Nah itu siapa? Mas yang masuk ke dalam diri aku itu, yang kuntilanak itu yang suka ngetok-ngetok katanya. Di sana Mas Herman itu ketawa-tawa gitu. Man, kamu tuh kejem banget, tega banget. Masa aku begini kamunya ketawa-tawa seperti ya enggak yuk. Ini sebenarnya bukan kejadian pertama kali, ini yang kedua kalinya. Dulu tuh ada temanku juga seperti itu, dia nginep di sini. Sama lah kayak kamu, dia tuh ceritanya dari Jakarta main ke sini karena di sini nggak ada rumah kan, ya udah nginep di rumahku. Ya hasilnya seperti ini, kerasukan juga yuk.
Udah tenang aja, setelah kerasukan sekali sih kesananya nggak kerasukan lagi kok. Tenang aja, kata Mas Herman seperti, wah sialan, udah. Aku nggak mau ngelanjutin proyek ini. Aku nanti bilang sama bapak ibu kamu deh. Aku mau minta maaf karena ada kejadian seperti ini. Ya udah tenang aja, bapak ibu juga udah ngerti kok. Gimana, masih nggak mau ngelanjutin? Bayarannya tak dobelin loh, kata Mas Herman seperti itu. Enggak, aku tetap nggak mau gitu. Aku nggak mau, udah ini yang udah selesai segini aja, udah cukup. Aku kesini nggak mau nginep di sini. Aku kesini mau medangan itu oke. Tapi kalau suruh nginep di sini, aku udah nggak mau, kata si Mas Wahyu tadi ya. Dan akhirnya udah Mas Wahyu pun memutuskan kontrak kerja itu dan gak melanjutkan. Akhirnya itu dikerjakan sama orang lain, dan ternyata orang lain itu juga mengalami hal yang sama kurang lebih, tapi gak sampai kerasukan kayak Mas Wahyu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, pengalamannya Mas Wahyu di sebuah rumah berkenalan dengan sosok kuntilanak yang entah Mas Herman itu juga gak tahu. Mas Herman itu gak mau nyari tahu memang. Setelah ditanya-tanya ya jawabannya cuma gak tahu gitu doang. Karena apa, Mas Herman itu udah biasa, jadi ya udah gitu doang ya. Jadi kayak dianggapnya tuh enteng, itu adalah hal yang normal terjadi di rumahnya. Begitupun dengan keluarganya Mas Herman yang lain. Ya seperti itulah. Terima kasih Mas Wahyu udah berbagi ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.